Join dulu Zoom-nya di laptop. Kan masukin ke teman-teman yang di online. Zoom-nya harus di laptop kan share PPT. Duduk atuh cep meniji bruk gitu kesan. Ini mah ada aplikasi ini. Di kamera gimana caranya ya? Kalau Mohon ditunggu ya. Saudara Cecep sedang menyiapkan presentasinya. Sambil dicas. Ah, ya sok tuh. Sini. koneknya apa? Yang biasanya pakai HP dulu. Nggak apa-apa kan pakai ini suara mantar. Iya, di Zoom. Jadi share screen-nya di sini.
Pak, kalau ini siapa? Ini dari siapa? Di sesi 1, 2, semua ini sama. Oh, sama. Lihat aja di sesi 1. Vini Kamahestia. Bisa baru masuk ini mah. Ya, Pak. Baru masuk ya. Ya, Pak, baru masuk lagi. Lagi kerja, Pak, biasanya. Kerja di mana? Di RSHS, Pak. Oh, Ya. dia Amanda sebaru masuk juga. Bisa belum, Neng? Milami? Nggak konek. Nah, klik we. Di WA linknya. Bapak, Ya. kalau presentasi yang siap aja tuh gimana ya, Pak? Harusnya sesuai dengan jadwal. Iya. Kebetulan Vini, teman-teman Vini juga kayaknya belum pada ini, Pak. Belum pada siap buat presentasi. Kelompok 1 berarti. Udah, kelompok 1 mah. Belum, Pak. Baru kelompok 2. Iya. Vini kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Cuman memang pada kerja, tadinya tuh mau emang kabarin Bapak, cuman baru sempat sekarang Vini bilang ke bapaknya. Mana wae atuh Vini teh. Iya, Pak, maaf. Di Vini siapa aja? Vini, Nisa, Gea. Belum siap, masih belum siap. Ini Cecep udah siap. Cecep kelompok berapa? Kelompok 5. Tuh, Cecep kelompok 5. Demil kelompok berapa, Demil? Mil? Ya, Pak. Kelompok berapa, Mil? Kenapa? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 8, Pak. Oh.
Fani kelompok berapa? Oh ini Fani. Fani, Cecep, Cindy. Cindy tuh barusan nge-WA nanyain doangan ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis di sesi yang ke-12 ya. Sesi yang ke-12 ada yang akan presentasi. Kelompoknya Cecep Saiful Rahman, Cindy Dwi Laksana, sama Fani Fauzan. Mengenai pembiayaan dalam kegiatan bisnis. Wah, cocok banget nih. Orang perbankan semua mengenai pembiayaan dalam kegiatan bisnis. Coba nih ntar Demil, Agus. Banyak pertanyaan mengenai pembiayaan dalam kegiatan bisnis. Ya, Cecep, nah usahanya kan itu pembiayaan. Coba ntar ngejelasinnya gimana. Oke, langsung aja pakai itu. Itu tuh. 2. Mangga. Dibuka dulu. Di mana ini? Kameranya? Di jadi enaknya gimana? Itu enaknya. Nyalain atau kamera Faninya? Kelihatan nggak? Nggak dinyalain kameranya apa nih? Nyala. Atau pakai Udah biarin lah. Nggak usah. Nah, itu bisa Fani kok. Udah mulai. langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore kawan-kawan dari Gedung. Dan juga selamat sore kepada Bapak Panji Wijaya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sore. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Panji Wijaya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang membahas tentang pembiayaan dalam kegiatan bisnis. Pertama-tama perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Cecep Saiful Rahman dan juga ada
dan juga ada Fani Fauzan. Pada saat kami mempresentasikan hasil diskusi kami, dimohon agar teman-teman bisa memperhatikan dan juga apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau ada pertanyaan bisa disampaikan pada akhir sesi. Sebelum memulai presentasi kali ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Bahwa dipersilakan. Berdoa selesai. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Sehingga dalam unsur-unsur lembaga pembiayaan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, dan yang kedua tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat, sehingga sering disebut non-depository financial institution. Bijum nggak ada. PPT belum di-share screen. Coba di-share. Dan lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu dasar hukum dari lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan diatur dalam keputusan kepresidenan nomor 61 tahun 1988. Dan yang kedua dari Junto keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 garis miring KMK nomor 13 tahun 1988. Dan dasar hukum yang terakhir dari Junto keputusan Menteri Keuangan nomor 468 garis miring KMK nomor 17 tahun 1995 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Selanjutnya, definisi lembaga pembiayaan dari berbagai sumber. Yang pertama, menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan itu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Dan yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal ke-1. Yaitu lembaga keuangan itu adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau pasar modal. Dan yang selanjutnya, lembaga pembiayaan dengan perbankan itu memiliki persamaan
yaitu keduanya itu sama-sama melakukan kegiatan pembiayaan bagi badan usaha sepertinya badan usaha UMK, UMKM dan lain sebagainya. Sedangkan dari segi perbedaannya, kalau Nggak ada. Share screen. Di Zoom nggak ada. Kenapa keluar? sempat keluar, Nah, padahal dosen tadi yang sama. dan yang selanjutnya perbedaan antara lembaga pembiayaan dengan perbankan. Yang pertama itu lembaga pembiayaan itu dalam melaksanakan kegiatannya tidak menunggu dana dari masyarakat, tetapi kalau perbankan itu memungut dana dari masyarakat. Yang kedua itu dari bentuk kegiatan. Lembaga pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan juga barang modal. Sedangkan kalau perbankan itu melakukan kegiatan pembiayaan hanya dalam bentuk modal finansial saja. Jadi hanya berupa untuk memajukan usaha si debitur. Kalau lembaga pembiayaan? Kalau lembaga pembiayaan jadi bisa berupa modal barang. Jadi seperti halnya dalam usaha saya kan kredit HP, jadi konsumen dapat pengen pengajuan misalkan seperti barang elektronik seperti HP atau dan yang lain sebagainya melalui pembiayaan yang usaha dari saya. Kalau perbankan nggak bisa dalam bentuk produk. Tergantung perbankan, ada yang bisa, ada yang Tadi bilangnya nggak bisa. Hari itu ya, dapat dari mana? Kalau di modul Emang benar. Perbankan mah dana semua. dana semua ya. Cuman beda-beda kategorinya. Kalau mikro 10 juta sampai 100 juta. Kalau retail misalnya 100 juta sampai dengan 2 miliar. Kalau 2 miliar sampai 40 miliar itu menengah gitu tingkatannya. Benar yang disampaikan, nah itu jadi ditanya maka jadi ngaco. So, beda-beda kelasnya. Dan yang selanjutnya itu fungsi dari lembaga pembiayaan. Fungsinya itu adalah sebagai untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat yang dibutuhkan. Adapun fungsinya itu untuk masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Dan juga peran dari lembaga pembiayaan salah satunya sebagai sumber pembiayaan alternatif. Yang kedua, sebagai penunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Yang ketiga, untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Dan yang terakhir itu untuk mengatasi faktor permodalan.
Yang selanjutnya tentang pembiayaan bisnis akan disampaikan oleh Saudari Pani. Lebih dekat. Nah. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran? Nggak ada? Deketin ke speakernya. Tes, tes. Nggak ada. Nah, ada sedikit. Nggak kedengeran, Pak? Ya kedengeran? Iya. Tetap nih. Nggak ada dia. Halo, Ya, di sini ada pembiayaan bisnis sebelum melakukan pembiayaan. Yang pertama, identifikasi usaha yang akan dijalankan. Nah, di sini kita menetapkan dulu usaha yang akan dijalankan seperti apa. Misalnya usaha dari apa ya? Kuliner atau misalkan fashion. Misalkan di sini kita usahanya fashion menjual kerudung gitu. Kita menetapkan dulu usaha yang akan dijalankan. Terus yang kedua ada sumber pembiayaan. Nah, ini sumbernya kita tetapkan kita mau dari modal sendiri atau misalkan kita pinjam ke bank. Terus yang ketiga ada identifikasi sumber pembiayaan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu internal dan eksternal. Kalau misalkan internal ini merupakan modal perusahaan yang sudah dimiliki gitu. Terus ada eksternal, ini ada dari investor atau kredit bank. Kalau misalkan kredit bank itu kita kayak pinjam gitu ke bank, terus usaha apa yang kita jalanin. Kalau misalkan investor mah apa ya, kita harus mempunyai laporan keuangan yang bagus dulu gitu, baru investor mau menginvestasikan uangnya di usaha kita. PPT-nya? Lagi proses. Kenapa? Isi baterai. Sedih handphone nggak? Share-nya?
Iya, udah UTS belum? Iya, Amanda. Izin menjawab udah, Pak. Tapi nggak ada di Bapak ya. Di absen juga nggak ada nama G ya. Di kelas mana? Geliska, Pak. Hah? Geliska Amanda. Oh, aduh. Iya, Liska Amanda Putri. Iya, betul. Bapak nyari-nyari namanya. Lagi ngabsen. Sini. Ini baru masuk. Sok di HP weh. Kena naon. Sama Pak Ismi dimarahin. Kenapa nggak di HP Cindy? Di HP Cecep. Heula-heula. Bisa nggak apa nih? Nggak di PDF kan? Nah, Atau di sini aja soalnya. Oh, boleh. Banyak kan buat yang kadang semua orang jadi saya nyiapin semuanya. Sekarang tahap ini udah punya Tahap ya. Maaf ya teman-teman, ada kendala. Kita lanjut lagi di tahap pembiayaan bisnis. Di sini ada perencanaan finansial. Yang pertama ini ada perencanaan likuiditas yang dipusatkan pada perencanaan aliran kas perusahaan. Yang kedua ini adalah perencanaan laba, proyeksi perolehan laba. Di sini ada jenis-jenis lembaga pembiayaan, yaitu perusahaan pembiayaan, yang kedua perusahaan modal ventura, dan yang ketiga perusahaan pembiayaan infrastruktur.
Di sini ada perusahaan pembiayaan. Yang pertama sewa guna usaha atau leasing. Yang pihak yang terlibatnya ini ada ada. Yang pertama ada lessor. Yang kedua, bacanya apa sih, Pak? Nggak ada. Ada nggak? Ini? Share it. Ada, Pak. Yang pertama, pihak terlibatnya ada lessor. Yang kedua, apa, Mbak? Bacanya apa? Yang pertama, ini. Yang ketiga ada anjak piutang. Yang keempat, pembiayaan konsumen. Yang keempat ada kartu kredit. Selanjutnya akan sama tes ini. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan. Yang pertama ada sewa guna usaha, yang kedua ada anjak piutang, yang ketiga ada usaha kartu kredit, dan yang terakhir pembiayaan konsumen. Leasing atau sewa guna usaha. Dasar hukum leasing diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 tahun 1988. Kata leasing berasal dari kata lease, artinya menyewakan. Leasing sendiri itu adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan atau menyewakan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria leasing ada 3. Yang pertama, pembayaran sewa dilakukan secara berkala. Yang kedua, masa sewa minimal 2 tahun. Yang terakhir, adanya hak opsi, yaitu hak perusahaan penggunaan barang modal untuk mengembalikan atau membeli barang modal yang disewakan pada akhir jangka waktu perjanjian leasing. Adapun ada beberapa pengertian. Lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan. Yang kedua, lease adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang dengan pembiayaan lessor. Yang ketiga, supplier adalah perusahaan atau pihak yang menggandakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada less dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Adapun keuntungan dan kelemahan perjanjian leasing. Yang pertama, keuntungannya fleksibel, ongkos relatif murah. Yang ketiga, penghematan pajak. Yang keempat, pengaturannya tidak rumit. Yang kelima, kriteria lease-nya longgar. Yang keenam, pemutusan kontraknya oleh lease-nya sendiri. Dan yang terakhir, pembukuannya mudah. Adapun kelemahan perjanjian leasing ada 3. Yang pertama, bunganya tinggi. Yang kedua, kurangnya perlindungan hukum. Dan yang terakhir, proses eksekusi leasingnya sulit. 2. Factoring atau anjak piutang. Dasar hukum leasing diatur dalam Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 kata Junto. Surat Keputusan Menteri Keuangannya tahun 1995. Anjak piutang itu sendiri adalah usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek di suatu perusahaan. Adapun pengertian lainnya adalah kontrak antara perusahaan sebagai penyedia jasa dengan klien, di mana klien wajib menjual atau menjaminkan piutang dari hasil penjualan barang secara kredit.
Pembiayaan konsumen atau customer finance adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan penggadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan sistem pembayaran secara angsur atau berkala. Yang ketiga ada kartu kredit atau disebut credit card. Pembiayaan langsung diberikan pada konsumen atau masyarakat. Alat pembayaran melalui jasa bank atau perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang atau jasa untuk alat menarik uang tunai di bank. Pembiayaan langsung diberikan kepada konsumen atau masyarakat. Alat pembayarannya melalui jasa bank atau perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang atau jasa alat menarik uang di bank. Badan usahanya melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit atau credit card. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh siapa? Terus selanjutnya perusahaan modal venture. Investasi dalam bentuk biayaan berupa penyertaan modal. Perusahaan modal venture merupakan suatu investasi atau yang ditukarkan dengan saham pada perusahaan pasangan untuk jangka tertentu. Umumnya investasi dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai yang ditukar dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha. Di sini ada perusahaan pembiayaan infrastruktur. Pembiayaan yang berbentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Kayak proyek misalkan pembangunan jalan tol kayak gitu. Pengertian dari perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan yang berbentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Produk perusahaan pembiayaan infrastruktur memberikan dukungan kredit, pemberian jasa konsultasi, penjaminan pembiayaan infrastruktur, dan penyertaan modal. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, terima kasih kelompok Cecep, Cindy, dan Fani yang mau ditanyakan, mangga dipersilahkan. Tentang pembiayaan ya, pembiayaan modal kerja. Pembiayaan dalam kegiatan bisnis. Pembiayaan dalam kegiatan bisnis. Ada yang mau ditanyakan? Mangga. Ditunggu sama Cecep Dan kawan-kawan. Vini mau nanyain? Ya Pak, tanya apa ya? Boleh deh Pak. Apa? Tadi kata teh siapa yang sebelumnya bilang kan ada pembiayaan modal dari bank ya Pak ya. Nah, faktor apa yang membuat peminjaman dari bank itu tidak lancar gitu Pak? Peminjaman. Katanya kan kalau modal tuh bisa dari bank juga ya Pak ya? Oh, maksudnya minjemnya ditolak sama bank gitu? Tuh, faktor apa tuh biasanya? Kenapa pengalaman Vini? Enggak Pak. Pengalaman atau gimana? Pengalaman ya? Enggak Pak, karena lagi bisnis nih. Terus kayaknya pengen tapi takutnya kan faktor apa nih gitu Pak? Oke.
Ah, BI checkingnya jelek mungkin. tinggal Biasanya harus BI dari ininya teh checking dari perputaran banknya misalkan. Teteh Iya. pengajuannya ke bank apa misalkan ke bank BNI misalkan. Nah, perputaran rekening teteh harus bagus gitu di ininya, di rekeningnya. Jadi harus banyak masuk keluarnya gitu pembeliannya. Iya, iya, iya. Mungkin aku tambahin ya Teh ya. Boleh. Misalkan kalau ada pengajuan pinjaman ke bank, kan itu selalu ada syarat-syaratnya. Terus dari bank itu suka ada BI checking dulu. Nah kalau misalkan dalam BI checking itu udah bagus, baru bisa di ACC itu. Kalau misalkan dari BI checkingnya itu ada blacklist atau apa, itu nggak bisa gitu. Tapi kalau teteh misalkan belum pernah pengajuan kemanapun, ya pasti BI checkingnya pasti bakal bagus nanti pas diceknya. Cuman ya paling dalam persyaratannya harus dilengkapi lagi misalkan. Ya, terus kalau Takutnya itu ada yang kurang, misalkan dari slip gajinya belum masuk atau dari persyaratan nggak maksudnya persyaratannya harus dilengkapi lagi gitu. Iya. sok main persyaratan apa aja. Oh iya gitu. Sama Pak boleh nggak lagi Pak? Tapi mengenai pembiayaan bisnis juga sih. Yang tadi juga belum dijawab Oh ya. masih sedikit. Jadi kan biasanya itu dalam pinjaman itu kan ada surveinya dulu. Nah, dalam surveinya itu datanya itu harus lengkap sesuai ketentuan yang ditentukan oleh bank gitu. Misalkan misalkan biasanya itu harus ada jaminan untuk bank itu misalkan dicantumkan dengan surat AJB atau apa. Bang mah maunya SHM. Ya, SHM kan biar limitnya lebih tinggi lagi gitu. Cuman tergantung tetehnya itu mau pinjaman ke banknya itu berapa gitu. Nanti disesuaikan dengan ininya, dengan ketentuannya gitu. Baca syarat perjanjian kredit, coba baca sok browsing. Apa aja yang ada di situ. Syarat perjanjian kredit. Sok sampein. Teh Vini bantu menjawab ya. Misalkan kita kan mau ngajuin pinjaman ke bank, untuk usaha. Kita harus mengetahui dulu jumlah uang yang mau diajukan gitu. Misalnya 5 juta. Terus nanti dalam 5 juta itu ada besaran bunganya, misalkan berapa persen. Terus waktu pelunasannya, misalkan ada yang 1 sampai 10 tahun. Terus cara-cara pembayarannya, misalkan dengan cicilan per bulan berapa gitu. Terus ada barang jaminannya, misalkan Teteh ngajuin 5 juta, mungkin untuk BPKB motor udah bisa dapat gitu. Barang jaminannya BPKB misalkan kayak gitu. Paling itu Teh. Tadi ada pertanyaan lagi. Ini mau nanya lagi? Kayaknya udah Pak, cukup. Ya, cukup. Makasih ya Pak ya.
Ada lagi yang mau bertanya? Oke, ada. Cukup mungkin ya. Satu kelompok aja. Sesi hari ini. Karena Bapak bentar lagi ada kelas. Udah Bapak absen semuanya. Bapak tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya.